seandainya tidak ada orang ingkar kepada engkau, seandainya tidak ada orang ingkar kepada hal engkau, seandainya tidak ada orang ingkar kepada zikir engkau, seandainya orang tidak ada yang ingkar terhadap sir yang engkau punya, ma sahhat ad-da'wa, maka tidaklah benar pengakuan cinta yang engkau akui, rasa ma'rifat yang engkau saksikan, sir hakikat yang engkau yakini. Jadi inilah jalannya para anbiya, inilah jalannya para aulia. Meskipun kita tidak pantas berada bersama mereka, tetapi minimal kita ada cinta terhadap mereka. Li'annal mar'a ma'a man ahabba, karena seseorang akan bersama yang dia cintai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, hamdal hamidin, hamdal mustaghfirin, hamdan yuwafi ni'amahu yukafi'u mazidah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Ahmad ruhullah, asyhadu anna Ahmad ruhullah, wa anna Muhammad habibullah wa nurullah, wa anna al-mahdi khalifatullah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma haqqiq lana ya rabbana musyahadataka haqqa musyahadatik, amin ya rabbal alamin, bihaqqi sayyidil mursalin, amma ba'du. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilaika an-nusyur. Allahumma inna nas'aluka khaira hadzal yawm wa khaira ma fihi wa khaira ba'dah, wa na'udzu bika min syarri hadzal yawm wa syarri ma fihi wa syarri ba'dah. Allahumma tahhir qulubana amma siwak. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Jemaat subuh yang dimuliakan dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pagi ini kita akan membahas satu fasal dari kitab Bughyat Salik wa Irsyadul Halik yang dihimpun oleh Maulana Al-Qutub Sayyidi Abi Bakar Al-Banani An-Naqsyabandi Asy-Syadzili. Beliau mengatakan pada fasal ke-64, laulal inkar ma sahhatid da'awa. تأمل يا فقير قولهم لولا الإنكار ما صحت الدعوة، أي لولا الملامة في العشق ما تحقق العشق، لأن الملامة شعار المحبين، ولابد عند دعوى الحب من الابتلاء تصحيحا للدعوة. Kalau kita terjemahkan, barangkali beliau mengatakan, menukil salah satu ijma' yang telah dialami, bukan hanya ijma' yang difikirkan, tapi ijma' yang telah dialami oleh para sadah, wali-wali Allah, kekasih-kekasih Allah, orang-orang yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Laulal inkar, seandainya tidak ada orang ingkar kepada engkau, seandainya tidak ada orang ingkar kepada hal engkau, seandainya tidak ada orang ingkar kepada zikir engkau, seandainya orang tidak ada yang ingkar terhadap sir yang engkau punya, ma sahhat ad-da'wa, maka tidaklah benar pengakuan cinta yang engkau akui, rasa ma'rifat yang engkau saksikan, sir hakikat yang engkau yakini. Jadi inilah jalannya para anbiya, inilah jalannya para aulia. Meskipun kita tidak pantas berada bersama mereka, tetapi minimal kita ada cinta terhadap mereka. Li'annal mar'a ma'a man ahabba, karena seseorang akan bersama yang dia cintai. Itulah keluhan seorang sahabat mulia. Dia datang kepada baginda Nabi Muhammad SAW.
mengeluhkan sedikitnya amalnya, kerasnya batinnya. Apa kata beliau? Ya Rasulullah, aku tiadalah banyak solat, tiadalah banyak sedekah, tiadalah banyak zikir. Tapi ya Rasulullah, aku sangat cinta kepada engkau. Apa jawaban baginda sallallahu alaihi wasallam? Anta ma'a man ahbabta. Engkau akan bersama yang engkau cintai. Maka cinta apakah ini? Hada al-hub az-zati, al-hub an-nuri. Inilah cinta nur. Bukan sekedar cinta syahwat. Bukan syahwat bahimiyah, syahwat kebinatangan. Bukan juga sibaiyah, syahwat emosional semata, sesaat saja. Bukan juga cinta aqliyah, kagum karena dia cerdas, pintar. Apalagi syaitaniyah. Tapi ini cinta qalbiyah, nuraniyah, sirriyah, ruhiyah, yang telah masuk ke dalam kalbu dan dia tidak pernah keluar lagi. Sekali cinta ini masuk, dia nggak pernah keluar. Sekali nur itu masuk, dia tidak pernah pergi. Sekali keyakinan itu bertahta di dalam rohani, dia tidak pernah keluar. Dan kapan dia pernah masuk? Cinta ini pernah masuk di alam musyahadah. Sewaktu dia memberikan tawar pertanyaan yang sangat unik dan sampai hari ini kita kaji. Alastu birabbikum. Bolehlah disebut itu hadrah rububiyah, karena ia mengatakan alastu bi rabbikum. Bukankah aku ini Rabb kalian? Apa makna Rabb? Al-marbub, yang diatur, sedangkan Rabb yang mengatur. Tapi ada makna lain daripada Rabb. Zat yang mengatur, mentadbir karena cinta. Yang mengatur, yang mentadbir karena cinta. Yang mencipta karena cinta. Oleh karenanya mereka kemudian tidak mengatakan anta rabbuna, tapi mereka hanya mengatakan bala syahidna. Justru limpahan dari kasih sayang engkau ya Allah kami saksikan, kami rasakan. Bala syahidna. Oleh karenanya Tuhan Puan yang makan Allah, tiadalah nabi kecuali dia diuji, dia dibenci kaumnya sendiri. Tiadalah wali kecuali dia dituduh gila oleh kaumnya sendiri. Tiadalah mursyid kecuali dia diejek oleh orang kampungnya sendiri. Tiadalah orang berdakwah dengan jalan baginda Nabi Muhammad SAW kecuali dia pasti dihujat di sana sini. Inilah jalanan sepinya para wali. Jalannya tidak ramai. Jalannya tidaklah banyak orang yang minat, karena orang takut ditempa dan diuji. Padahal tempaan itu adalah ekspresi kasih sayangnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ay laulal malamah fil ishqi ma tahaqqaq al-ishq. Seandainya tidak ada umpatan, hujatan dalam cintamu, maka tidaklah benar cintamu. Satu kali hamba berjumpa dengan salah seorang mursyid ya, di Jawa Tengah sana. Kita tidak pernah berkalam apa-apa, tapi ada kawan kita menceritakan hal saya yang sedang diingkari dan dihujat orang. Apa tanggapan beliau? Seandainya dia tidak dihujat, justru saya khawatir, justru saya risau dengan keadaannya. Maka Ar-Razi ini mesti dia dihujat, mesti dia dicaci maki. Dan tidak lama setelah itu beliau kemudian berkalam tentang persoalan yang hari ini ramailah ya, persoalan nasab. Waktu itu belum ada orang berkalam tentang itu. Inilah salah satu ya,
sir yang Allah bagi kepada beliau. Ternyata tidak sampai 6 bulan persoalan ini muncul, dan sampai hari ini tidak pernah berhenti. Maka saya pun katakan, ya, sama seperti yang beliau katakan, seandainya ini tidak terjadi, saya pun khawatir dengan beliau. Ya, inilah jalan orang-orang yang kita ikuti, jalan masyayikh, para kekasih-kekasih Allah. Jalanannya sepi, tidak banyak yang mau diuji, sedikit sekali orang yang kuat dicaci maki. Ya, lihatlah nanti, jika guru engkau dicaci, masihkah engkau bersama gurumu? Jika tariqah syekhmu disesatkan, masihkah engkau bersama syekhmu? Ya. Jika majlis jemaatmu ada konflik, masihkah engkau mengislahnya? Ya. Tapi itulah sunnatul asyiqin, sunnah orang yang cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu kenapa mereka kuat? Ya. Imam Abu Bakar Al-Banani mengatakan, karena nur itu Allah telah beli di alam ruh, di alam alastu bi rabbikum atrahadrah rububiyah. Maka jikapun ruh ini dilahirkan 1000 kali ke alam yang berbeza, dia tetaplah mendapatkan nur itu. Mau tidak mau, apapun caranya dia akan jumpa orang yang akan mengingatkan dia kepada nur cinta itu. Semoga pagi ini dan beberapa hari ini tanda nur itu pernah ada dalam diri kita. Amin ya rabbal alamin. Fisiknya yang lain. Nanti masuk kubur pun nur itu akan ikut bersama kita. Bangkit pada padang mahsyar, nur itu akan tetap baki pada kita. Insya Allah kita mintakan kepada Allah yang maha baqa, yang al-baqi, yang maha baqa, agar mengekalkan semua daripada nur yang Allah berikan kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Lianna al-malamata syi'arul muhibbin, karena dicaci itu, cacian itu adalah syiarnya orang-orang pecinta. Wala budda 'inda ad-da'wa al-hubb min al-ibtila, maka mestilah pencinta dicoba oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tashihan lid-da'wah, pembuktian betulkah engkau benar-benar cinta. Masih ingatkah tuan dan puan, seorang bayi diperebutkan 2 ibu? Masih ingat kisahnya? Lalu konflik mereka dibawa kepada tuan hakim. Hakim pun kemudian merasa rumit untuk meluruskan 2 orang ini. Satu merasa ini anaknya, satu lagi merasa ini juga anaknya. Akhirnya tuan hakim mendapat ilham bahwasannya seorang ibu yang sebenarnya lebih rela berkorban dirinya, nyawanya melayang, nyawanya yang pergi, nyawanya yang mati daripada anaknya yang mati. Maka tuan hakim berkalam, okelah kalau begitu. Jika benar kalian ini ibu dari si bayi ini, apa kata tuan hakim? Ya. Jika benar kalian ibu dari si perempuan ini, maka serahkanlah nyawa kalian, dalam satu riwayatnya. Atau di riwayat lain, saya hendak bunuh anak ini. Belum dikalamkan siapa yang benar-benar ibu. Okelah kalau gitu, belum ada kalam dari sang hakim, saya nak bunuh aja anak ini, ya, daripada kalian bertengkar. Salah satu dari ibu itu diam. Ibu yang kedua menangis dan mengatakan, bunuhlah aku, biarkan anakku hidup, ambillah anak ini wahai ibu. Disitulah sang hakim mengatakan, baik. Inilah juga dalil bahwa seorang hakim tidak boleh berhukum hanya sebatas dengan hukum normatif. Kadang dia harus guna rasa di kolbunya, kecerdasan batinnya. Akhirnya sang hakim mengatakan, wahai ibunda yang menginginkan kematian, yang rela dirinya mati dibandingkan bayi, engkaulah ibu yang sebenar-benarnya ibu. Ya.
Kenapa? Karena dia rela mati. Maka kullu muhib mayyit. Setiap orang yang sudah cinta, dia telah mati. Orang mati, dia apapun juga tidak masalah. Ya, karena dia sudah mati. Dia sudah mati rasa kepada yang lain. Dan ini cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Mesti ada korban waktu, mesti ada perjuangan-perjuangan yang kita buat, mesti kita juga keluar materi, kita habiskan masa untuk beliau, untuk perjuangan beliau Nabi Muhammad SAW. Kita mesti beruntung di zaman baginda Nabi Muhammad SAW. Sayyidina Abu Bakar mengorbankan semua hartanya, Sayyidina Umar mengorbankan setengah, lalu kemudian melihat Sayyidina Abu Bakar semua dia keluarkan, maka dia ambil semua tabungannya. Sayyidina Umar pernah berkalam, inilah didikan baginda kepadanya setelah kejadian Hudaybiyah tentunya. Sayyidina Umar mengatakan, ya Rasulullah, tiada orang yang lebih aku cinta, ya, kecuali engkau setelah diriku. Lalu Sayyidina Muhammad SAW tersebut mengatakan, la ya Umar, engkau mesti lebih cinta kepadaku dibandingkan dirimu sendiri. Karena cinta kepada diri itulah yang disebut hub nafsani, cinta nafsiyah. Maka Sayyidina Umar pun karena jumpa dengan beliau, bercakap-cakap dengan beliau, berkalam-kalam dengan beliau, beruntungnya Sayyidina Umar langsung dibersihkan hatinya, langsung dibimbing rohaninya, maka beralihlah cintanya yang lebih cinta kepada dirinya, lalu dia fana pada cinta Sayyidina Muhammad SAW. Inilah yang diriwayatkan dalam Sahih Bukhari, la yu'minu ahadukum, kalian tidak benar-benar membuktikan iman kalian, hatta akuna ahabba ilaikum, sehingga aku lebih kalian cinta daripada diri kalian sendiri, daripada harta kalian sendiri, daripada keluarga kalian sendiri, anak istri kalian sendiri. Kalau kita cinta seseorang, pastilah sering ingat dia, pastilah waktu bersama dia, masa-masa yang kita habiskan bersamanya, 3 hari rasanya 3 detik, 3 tahun rasanya cuma 3 hari. Itulah para sahabat Nabi SAW. Tapi kualitinya Nabiullah Muhammad SAW hanya berdakwah di Madinah Al-Munawwarah 10 tahun. Tapi rasanya bagi sahabat sama dengan 100 tahun. Kenapa? Jika bersama Dajjal sehari sama dengan setahun, maka bersama Sayyidina Muhammad SAW sehari pun sama dengan setahun. Rasanya lebih indah daripada setahun dengan yang lain. Inilah yang dirindui semua sahabat Nabi SAW. Tidak hanya sahabat yang rindu, bahkan semua pepohonan rindu kepada Rasulullah SAW. Dimanapun beliau berjalan, dimanapun beliau melewati, itu semua pohon-pohon semuanya tunduk kepada beliau. Dan betapa bangganya pepohonan-pepohonan kurma, pokok kurma dipanggil oleh baginda ketika beliau berjumpa dengan seorang Arab Badui. Dalam riwayat yang sahih dikatakan, wahai saudaraku, kata baginda Rasulullah SAW, berimankah engkau kepadaku? Namun karena ini Arab Badui, dia perlu pembuktian empiris, maka beliau diminta membuktikan, mana bukti dirimu benar. Maka baginda SAW menawarkan, oke, lihatlah pokok kurma itu, nakhl itu, saya akan panggil dia. Jika dia datang, akankah engkau beriman? Dan dia mengatakan, baik, saya akan beriman. Maka dipanggillah, wahai kurma, kemarilah. Itu pokok kurma yang tidak punya kaki berjalan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Ini bukan hadis khurafat, ini hadis karamat bagi orang-orang soleh dan mukjizat bagi Sayyidina Muhammad SAW. Jika pokok tumbuhan pun patuh kepada baginda, kenapalah kita tidak patuh kepada beliau? Onta jumpa dengan beliau, langsung mencium kakinya.
Sayyidina Mu'adz, Sayyidina Abu Darda, para sahabat melihat itu pun kemudian sujud dan mencium kaki baginda SAW, lalu beliau melarangnya. Apa kata para sahabat? Ya Rasulullah, kami melihat ahli kitab sujud kepada rahib-rahib mereka. Bahkan para sahabat menyaksikan onta pun sujud kepada engkau. Apatahlah kami yang punya akal ini, masa tidak sujud kepada engkau? Lalu Sayyidina Muhammad SAW melarang dan mengatakan, seandainya sujud itu boleh antara manusia, maka sujudlah perempuan kepada suaminya. Yang pernah sujud kepada Sayyidina Adam siapa? Bukan istrinya, tapi malaikat. Ya. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis. Ingatlah ketika kami mengatakan kepada manusia, kepada makhluk bernama malaikat, sujudlah kepada Sayyidina Adam, fasajadu. Maka dalam syariat selain manusia boleh makhluk itu sujud kepada para nabi, para aulia. Tapi itu bukan sujud ibadah, itu sujud hormat. Ya. Saudara-saudariku, tuan-puan yang bukan Allah, maka jika benar cinta ini, siap-siaplah diuji. Saya tidak menakut-nakuti, tapi ini jalan yang indah. Jalan yang indah. Mungkin orang mengatakan, sungguh sedihlah Ar-Razi itu dicaci maki. Siapa yang sedih? Saya tidak sedih. Saya merasakan rasa sayang Allah setiap hari. Detik per detik Allah terasa Rahman Rahim, Rahman Rahim. Sayangnya Dia kepada kita luar biasa. Ya. Dan kita bersyukur kepada orang yang mencaci maki. Terima kasih engkau telah mengingatkan aku kepada Allah bahwa aku memang bukan orang yang paling benar. Ya. Siapakah yang al-haq? Al-haq Allah. Kita bukanlah al-haq. Kita hanya abdul haq. Kita ini hanya hamba yang ingin mendekat kepada al-haq. Yang maha benar, yang maha tidak pernah salah adalah Sayyidina Muhammad SAW, yang mana ia sudah fana dan baqa pada al-haq. Maka di Quran jika disebut al-haqqu min rabbika, itulah Allah Subhanahu wa taala. Tapi kadang-kadang al-haq ini juga bernama Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang yang sedang fana pada cinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka dia sebut al-haq, itulah Nabi Muhammad. Karena al-haq salah satu nama dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faman aqarrahu al-alam fi da'wah wa lam yalumma 'alayha bina'at al-iftidah falyalam annahu maghrur. Maka siapa yang semua orang di alam semesta mengakui dia sebagai wali, mengakui dia sebagai mursyid, mengakui dia sebagai ustaz, mengakui dia sebagai ulama ahli sunnah wal jamaah, ulama singa aswaja, apalagi singa syiah, apalah gelar-gelar itu, ya. Dan tidak ada orang ingkar dan menegurnya. Walam yalumma 'alaiha, atau walam yulam, dan dia tidak dicaci atas perjalanan perjuangannya. Bina'atil iftidah, dengan adanya orang yang mengungkit-ungkit keburukan-keburukan dia. Falyalam annahu maghrur, maka bersiaplah, engkau ketahuilah, jalan seperti itu, orang seperti itu maghrur, dia sedang tertipu. Dia sedang tertipu. Tertipu dalam apa? Fi da'wah, dalam perjuangannya, dalam pengakuannya. Mamkurun bihi min haitsu la sya'ur, dia sedang dapat istidraj meskipun dia tidak faham. Ya, sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Istidraj itu orang tidak sadar. Maka disebut kalimatnya lebih bahaya, mamkurun, Allah sedang makar kepadanya, wa huwa la yash'ur, dia tidak sadar. Wa kam min muhibbin ubtuliya fatabarra'a min al-hubb. Betapa banyak orang yang mengklaim dirinya cinta, tapi ketika ditempa, diuji, dicoba, dia tabarra'a, dia berlepas diri dari cintanya, dia menjauh daripada gurunya, dia membatalkan bayat tariqahnya. Na'udzubillah. Subhanahu wa ta'ala, wa hadha ghayatul hurman wa man hadha ghayatul hurman, inilah ujung dari orang yang
terhalang mendapatkan cinta dari Allah Subhanahu wa taala. Maka beliau mengatakan, tadda'i madhhabal hawa summa tashku. Mana mungkinlah engkau, ya, mana benarlah pendakwaan engkau bahwa engkau ini betul cinta, lalu engkau mengeluh atas cintamu. Inilah lainnya al-hubbu an-nafsani, cinta keakuan, dengan al-hubb an-nurani, cinta yang berdasarkan nur dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka inilah yang disebut dalam surat Yusuf ayat 26, hiya rawadatni an nafsi, ya, kisah beliau dengan yang disebut Zulaikha, ya. Fahuwa fi haqiqah munghamisun fi bahar ar-ridha wa mutakhalliqun bisil karam min haitsu annahu yadubu 'anil maqam ma la yaliku bihi ibqa' li zahir ar-rusum. Dan kalimat ini tidak usah kita tarjim lah, ya. Kita kembali kepada awalnya. Laulal inkar ma sahad ad-da'wah. Tidaklah, ya, benar seseorang mengaku cinta kepada Rasulullah SAW lalu dia tidak siap untuk diingkari, dia tidak siap untuk dicaci maki. Maka al-malamah syiarul muhibbin. Ini kaidah. Malamah, dicaci maki, disesatkan, itu bagian dari syiar para pencinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Sayyidina Muhammad SAW ketika beliau mendakwakan nubuatnya, beliau pun dicaci maki, beliau pun dikatakan absyaru yahdunana, mana mungkin manusia biasa membimbing. Bahkan beliau dituduh majnun, itu orang gila. Lebih dari itu sahirun mashhur, awalnya dia dituduh terkena sihir, teluh. Lama-lama dia dituduh sebagai penyihir, ya. Lengkaplah beliau, ya. Maka jika benar tuan-puan ini mengikuti jalan Allah SWT, mesti mengalami satu dua ini, ya. Dan katakanlah marhaban ayyuhal muhibbin, ayyuhal muhibbun, selamat datang wahai para pecinta pada syiarul muhibbin, ala wa huwal malamah, ya, wal inkar, ya. Jadi benarlah apa yang dikatakan mereka, dan inilah yang saya pernah bacakan syair daripada Suhrawardi al-Maktul yang dikafirkan karena cintanya. Sebenarnya dia tidak berbicara bab aqidah, dia sedang berbicara bab cinta, tapi disalahfahami. Apa kata beliau? Syaribna, kami meneguk air ma'rifat, fabuhna, lalu kami mabuk, dan kami kemudian mengelantur, bersyatahat, bercerita hal-hal orang-orang rindu. Maka orang-orang rindu, orang cinta, dia akan menceritakan apa yang dia rindui di luar bahasa orang-orang yang berakal biasa. Akhirnya fastubihat dima'una, kata Sayyidina Suhrawardi al-Maktul, umur 33 difatwakan sesat dan dihukum bunuh. Apakah karena kami mencinta? Fastubihat dima'una, lalu darah kami dihalalkan dan dikafirkan. Ayuqtalul bawah bisirril ladzi yahwa. Apakah pencinta yang mengekspresikan rasa cintanya perlu dibunuh karena cinta yang dia ekspresikan, karena cinta yang dia kalamkan? Itulah dia, ya, itulah cintanya Majnun kepada Laila, itulah cintanya seorang salik kepada gurunya, sehingga dia fana kepada nabinya, sehingga dihantarkan kepada Rabbnya. Allahumma afnina fi mahabbatika wa mahabbati nabiyyika wa mahabbati awliyaika. Allahumma rzuqna hubbaka wa hubba man yuhibbuk waj'al lana ya rabbana al-amal alladhi yuballighuna ila hubbik. Ya Allah, hantarkan kami ya Allah, jemputkanlah kami ya Allah, anugerahilah kami ya Allah cinta kepada Engkau. Jika kami belum sanggup cinta kepada Engkau ya Allah, bimbinglah kami mencintai orang yang mencintai Engkau ya Allah.
sehingga kami selalu bersama orang-orang yang mencintai Engkau ya Allah. Ya Allah, jika belum jua ya Allah, maka anugerahi kami keistiqamahan mengamalkan amal para pencinta ya Allah, zikir, salawat dan ma'rifat ya Allah. Allahumma tawaffana muslimin, mu'minin, muttaqin, muhibbin ya arhamar rahimin bihaqqi ahabbi khalqika ya Allah ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alayhi ma 'anittum harisun alaykum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa hu hasbiyallahu la ilaha illa hu hasbiyallahu la ilaha illa hu حسبي الله لا إله إلا هو 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 عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. صلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ما بعد. اللهم بك أسبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور. نسألك يا الله خير هذا اليوم وخير فيه وخير بعده ونعوذ بك من شر هذا اليوم شر ما فيه شر بعده. آمين يا رب العالمين. Yang sama-sama kita hormati pemimpin kita, wakil bupati, bukan wali kota ya? Kabupaten. Kata beliau karena Ustadz ganteng, kiranya Pak Wakilnya lebih ganteng. Alhamdulillah. Sebab dulu orang terdata itu banyak campuran Arabnya dan Indianya. Asal bikin kan? Aduh tuh ya. Mungkin Bangla, macam-macam lah. Alhamdulillah. Dan itu unik-unik. Ada Cinonya juga. Ini tak boleh benci ke Cina, tak boleh benci ke India, tak boleh benci ke Arab. Kita cinta semua makhluk Allah. Ya, itulah makna dari rahmatan lil alamin. Begitu juga Pak Camat, Pak Pengurus dan sahabat-sahabat kami para asatiz, kawan-kawan. Ternyata ada yang jauh dari Piaman juga nih ya. Kawan dulu sama sekolah. Ya, ahli hadis itu, tapi pura-pura jadi awam. Nyamar dia. Baik, Bapak Ibu sahabat dimuliakan Allah. Tema kita apa Pak Yunus? Silsilah akidah Ahlussunnah. Sebelum
mengenal silsilah akidah Ahlussunnah versi tanah datar ya, insyaallah. Ambo bertanya, si Mabua jauh atau dake? Dake dari siko. Alhamdulillah. Kumango? Dake siko jauh. Dake Pak Wakil. Alhamdulillah. Jadi nanti jelas ambo cerita yang nanti ada namanya Syekh Maksum, tapi sejarahnya perlu ditelusuri ulang ya. Syekh Maksum itu seorang ahli kolbu, dan mereka semua ahli kolbu, belajar di Mekah, Madinah. Nanti yang akan berceritakan. Yang paling tua itu Syekh Ismail Al-Khalidi As-Simaburi, begitu di kitab. Simaburi berarti orang matu, Simabur. Maka ambo datang ke sekolah agak merinding. Wah, udah arah-arah Simabur kemana? Ya. Kami punya sanad zikir, ya. Ambo sebutkan sanad ambo. Sanadnya lah turun ke Payakumbuh, kasih 7. Tapi tidak tahu di Simabur talhado dan memakai itu tidak. Ya. Kalau nak ada kita balikin soalnya. Ya, kita pindahkan kembali. Kami mengambil ilmu zikir dari Syekh Nuruddin. Syekh Nuruddin itu meninggal, kami masih muda, kemudian dilanjutkan oleh muridnya Maulana Qasri, masih hidup. Gurunya Syekh Nuruddin mengambil dari Maulana Ayas Sultani. Beliau murid dari Syekh Abdul Wahid As-Salihi, pendiri PRT. Beliau ngambil dari Maulana Zahid. Maulana Zahid itu masih di belakang, ada masjid Usang di belakang terminal Payakumbuh Kota Nampe, ada namanya Masjid Usang. Tapi orang lama menulisnya Angku Soy, nama aslinya Tuanku Syekh Zahid. Jadi berubah dengan lahjah orang lokal. Beliau ngambil dari Syekh Ilyasin, itu di daerah Sungai Dareh. Setuju ya? Syekh Ilyasin mengambil ilmu zikir tuh dari Syekh Muhammad Jamil yang disebut sangat alim dan sering bersurat-suratan dengan Syekh Sulaiman Zuhdi di Mekah. Orang yang kemudian menikah aja orang Barula. Barula masuk tanah datar Pak Wakil. Tapi dekat ke Payakumbuh ya. Itu di Barula. Ada namanya Masjid Taqwa. Kalau kita arah ke Piladang, ambulah lupa kira-kira sebelah Suuk. Kalau dari Siko kita belok arah ke situ juga. Nanti ada Masjid Taqwa, tapi sudah jadi masjid biasa. Dulu itu tempat belajar zikir, belajar kitab. Beliau ngambil dari mintuonya, namanya Syekh Muhammad Tahir Al-Khalidi, dan lama di Mekah boleh disebut Al-Makki. Syekh Muhammad Tahir. Syekh Muhammad Tahir itu dulu mengaji pertama ke orang Simabua. Syekh Ismail Al-Khalidi As-Simaburi. Siapa yang bernama Syekh Ismail kok? Apakah hanya besar di tanah data? Enggak. Hanya besarnya di Mekah. Jadi ilmunya orang tanah data dulu mambiak di Mekah langsung. Di mana berguru? Di depan Masjidil Haram ada namanya Jabal Abi Qubais. Kini diambil dari pemerintah dan dijadikan seperti istana ya. Istana. Dulu itu tempat suluk. Tempat suluk ngaji kitab. Semua tarekat ada di situ, tarekat zikir. Kini karena musuh-musuh Islam itu tahu kebangkitan rohani umat Islam ada di ahli zikir, maka mereka mencoba memisahkan ahli zikir dari umat. Maka dimunculkanlah kelompok yang atas nama agama memusuhi sufi, memusuhi ahli tarekat, yang mana mereka dulu mengislamkan negeri kita. Jadi dulu itu diambil di Mekah tuh, Syekh Ismail. Syekh Ismail berguru kepada Sayyid Abdullah Afandi Al-Makki. Beliau zuriat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di negara banyak zuriat Rasulullah. Sebenarnya banyak. Akhirnya cuma bertahan di Pariaman dengan gelar Siti. Itu Siti itu artinya zuriat keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi di tanah datar ada gelar itu Pak Wakil. Tak ada. Nasab
sedangkan nasab agamu kepada ayah. Maka orang-orang Piaman, orang Agam lah ya, rantaunya orang Agam kan itu gala dari ayah atau dari mama, ada DP dua-duanya. Nah, itu kelebihannya. Syekh Said Abdullah Afandi Al-Makki, guru dari Syekh Ismail itu ngambil dari Imam Khalid. Nah, Imam Khalid itu ahli akidah ahlu sunnah, berpolemik banyak dengan kelompok Syiah, Mu'tazilah, kalau sekarang liberal lah ya. Jadi Sufi berlawanan dengan Syiah, tapi musuh Islam tahu. Supaya Sufi ini dijauhkan dari umat, tuduh dia jadi Syiah. Benar Bu ya? Nah, itu Buya kita tahu, beliau tamatan Azhar dan sangat mengerti pola-pola itu dari dulu. Kami dulu melihat ada kawan-kawan mau kuliah kerja nyata, ngambil bantuan buku dari suatu lembaga, dapatlah selebaran berdus-dus, isinya apa? Agama Syiah. Pas kita lihat isinya adalah penyerangan terhadap ulama-ulama ahli zikir, tapi judulnya agama Syiah. Jadi penulis tidak mengerti apa beda ahli zikir dengan Syiah. Nah, itu sanad yang pertama. Gagah tidak sanad orang Tanah Data? Silsilah ilmu orang Tanah Data gagah tidak tuh? Berkelas Pak. Dan perlu tahu, Syekh Ismail itu jadi guru di Bengkalis, orang Siak. Raja Ali Haji itu berguru ke beliau, gurunya para raja Pak. Dan beliau perdebatannya internasional, berdebat dengan banyak ulama, berdebat bahkan sesama ahli zikir. Syekh Ahmad Khatib Sambas beliau debat, Syekh Abdul Azim Madura debat. Itu biasa perdebatan, dan tulisnya pakai bahasa Arab, tidak pakai bahasa Minang. Alhamdulillah, nanti kalau jalan-jalan ke UIN Imam Bonjol Padang, ada kawan namanya Dr. Sofyan, itu menulis S2, S3, kami bahasa Mir Samo ya, S2 Samo, S3 Samo, menulis tentang Maulana Syekh Ismail Simabua. Dahsyat, risalahnya semua ditulis dalam bahasa Arab. Bahkan beliau menyalin dan menulis syair-syair silsilah keilmuan zikir kepada Nabi, digubah dalam bahasa Arab. Kalau bapak ibu datang ke Payakumbuh, ada surau namanya surau Sulwa, itu mereka kalau zikir itu melagukan silsilah tuh dari Rasulullah turun kepada Abu Bakar, itu diiramakan bahasa Arab. Beliau hafal, tapi kalau dicuburnya bekawabih lo ketua kan. Ilmu beliau itu berkembang kini di wilayah Kabupaten Limbok Kota, Payakumbuh. Jadi nasab zikirnya kini lah pindah dari orang Tanah Data ke Payakumbuh. Maka Payakumbuh itu boleh disebut negeri 1000 suluk, sebagaimana Kampar di Riau itu negeri 1000 suluk. Tapi gurunya 1000 suluk di mana? Di Simabua. Nah, itulah hebatnya orang Simabua dulu. Kini Pak. Itu yang pertama. Yang kedua tadi Kumango. Pasti tahu nama Syekh itu. Siapa nama Syekh itu? Syekh Abdurrahman Al-Khalidi, Kumango. Kami sedih ya, dulu pernah ke situ sekali, tidak terawat Pak. Tidak terawat, bahkan hewan ternak itu bisa masuk ke situ. Tak tahu orang kalau yang berkubur di situ waliullah, syekh hebat, kiai dahsyat. Lebrani wak kubur orang gaya awak, ada binatang ternak situ. Le sopan tuh. Menurut itu orang kita kepada wali, kepada syekh. Nya tak tahu siapa syekh itu. Syekh Abdurrahman Al-Khalidi itu berguru langsung ke Madinah. Kalau tadi Mekah, poros Mekah namanya. Jadi Syekh Ismail itu imam poros Mekah orang Simabua. Sedangkan orang Kumango, Syekh Abdurrahman poros Madinah. Beliau berguru kepada Syekh Muhammad Amin Ridwan.
yang mengajarkan kitab Dalail Khairat, kitab salawat. Ledo kitab salawat orang siko. Orang-orang kalau meninggal horor ya, pakai salawat. Kitab salawat. Orang kalau meninggal pakai salawat nak? Dulu itu amalan Buya di surau, bukan untuk orang kematian. Itu makanan pagi sore, kumpulan salawat Nabi. Kini kalau kita caliak itu buku salawat terkena doa mati, sehingga orang takut, anak-anak takut mencaliak buku salawat. Iya Ustaz, begitu nak. Ambo dulu trauma. Jadi kalau melihat kitab salawat kami takut orang gaib kami mati. Berarti ada penyimpangan, ada kejahilan yang berkembang. Syekh Abdurrahman Kumango tu mambil langsung dari periwayat kitab itu, namanya Syekh Muhammad Amin Ridwan Al-Madani. Beliau mempunyai lebih dari 40 tariqat sufi, ahli hadis, ahli tafsir, mustajab doanya. Nyambung ke situ. Dia ada kawan dembo dari Piaman. Kita sebut cek sanad orang Piaman enggak? Jadi Syekh Yasin Al-Fadani itu Al-Maki, poros Mekah tapi belakangan, wafat tahun 1990. Umurnya panjang. Orang Piaman. Jadi guru orang Arab, guru orang Suria, guru orang Turki, guru orang Yaman. Dan paling lucu apa? Kawan kita ke Al-Azhar dapat guru coba guru ke Syekh Yasin Al-Fadani. Ya, Muslim dunia. Al-Fadani artinya apa? Al-Fadani, orang Padang. Padang Pariaman. itu artinya Al-Fadani. Kawan nambo Ustaz siapa namanya? Samsul siapa namanya? Samsuri ya. Maja di kampus Padang. Ketika ada syekh dari Mesir, kawannya beliau mengecek, ana syekhi Muhammad Yasin Al-Fadani qala kaza kaza. Guruku Syekh Yasin Al-Fadani berkata begini. Diselanya oleh kawan. Ya Sidi, Al-Fadani qaryati katanya. Itu orang Padang tuh, orang kampung dan tuh. La usaddiq, anta kazib katanya. Dan tidak percaya loh ang tutua mahanya. Malah do orang Padang salim itu katanya. Tak percaya dah. Dan beliau ngambil ilmu dari Syekh Abdul Muhsin bin Muhammad Amin Ridwan. Abdul Muhsin ngambil dari gurunya Syekh Abdurrahman tadi. Ayahnya sendiri Muhammad Amin Ridwan Al-Madani. Jadi bergabung mengajarkan termasuk Dalailul Khairat, kitab salawat. Kitab tu kini dituduh kitab syirik deh kawan sebelah. Ya, nanti Pak Wakil harus paham peta-peta pemikiran itu gawat-gawat para wakil. Ya. Kami dulu 2013 itu muter se-Indonesia kecuali wilayah Papua belum ditempuh. Itu menjelaskan ke dai-dai, kawan-kawan kita para pendakwah, peta pemikiran. Jadi jangan terjebak, jangan ikut tren. Harus tahu nasab silsilah. Kiranya sangat ganas. Sangat ganas. Jadi ada cara kini orang memberanguskan, menjauhkan umat dari silsilah guru-guru tuanya. Maka diseranglah sufi, dituduh sufi Syiah, dituduh sufi itu penyembah kubur, dituduh kitab-kitab yang dibacanya kitab-kitab syirik. Anak-anak muda, kawan-kawan liu je. Kau lain surang. Kau tersasek surang di ahli sunnah. Syekh Abdurrahman Al-Khalidi, orang mana tadi? Kumango, punya murid paling hebat. Di mana? Kabupaten 50 kota. Tuh, pindah ke situ sedanya Pak. Apa ceritanya kok? Namanya Syekh Maulana Syekh Abdul Qadim, orang Balubuh. Tahu Pak? Ya. Taram nanti Syekh Ibrahim di awal, lebih awal itu zuriat Rasulullah. Jadi kita punya kakek-kakek zuriat Rasulullah dulu di Taram tuh, Syekh Ibrahim namanya. Kalau itu Syekh Abdul Qadim. Syekh Abdul Qadim. Syekh Abdul Qadim ko
sudah mengaji kepada gurunya Syekh Muhammad Saleh. Syekh Muhammad Saleh itu orang Padang Kandih, termasuk Kabupaten Lima Kota. Akhirnya beliau ngajilah kepada Syekh Abdul Rahman, baru pulang dari Madinah, ambil kaji. Maka berangkatlah beliau ke Tanah Datar, sampai di Kumango, Basuluk di situ, ambil kaji Tariqah Samaniyah dan Tariqah Jazuliyah, dan kemudian ambil Silik Kumango. Silik Kumango itu kiranya pecahan dari Tariqat Naqsyabandiyah plus sama Niyah, yang kini disirik-sirikkan dek kawan tu. Bah kira-kira lain nama guru kadang gitu dianggap syirik dia orang tu. Lain nama Pak. Jadi kalau sampai kalamko ke orang Kumango, tolong rawat balik tempat itu. Kalau bisa kita hidupkan balik di situ. Itu tempat bersejarah. Tempat bersejarah itu poros ulama Madinah. Itu bisa jadi disertasi itu Pak. Ya. Kalau bisa di Padang kan ada UIN, ada UNAN, yang ada sejarahnya apa UNAN apa UNP. Nah, itu bisa kajian sejarah. Sejarah keilmuan ulama Tanah Datar. Bisa masuk dan itu puas kita. Kitab-kitabnya banyak, risalahnya banyak. Tapi masih tulisan tangan. Ya, ada yang di Belando, ada yang di Perpus Nasional, dan kini banyak dikumpulkan oleh adinda kami Apriya Putra, Tuanku Mudo Khalis, ahli sejarah Minangkabau sadanya Pak. Nanti kalau pewakil mau menelusuri sejarah Tanah Datar, ulamanya di kepalanya sadanya. Kitab-kitabnya apa, ini silsilahnya apa. Ini punya blog namanya Surau Tua Blogspot, nanti cari. Dan itu orang internasional datang ke beliau sekedar bertanya. Ada orang cari manuskrip ya. Ilmu-ilmu orang Tanah Datar kini ditampung dari orang 50 kota. Kami berharap nanti ada saatnya pulang balik ya, amin ya rabbal amin. Maka cocolah undang orang ahli-ahli sejarah tu, biarkannya bercerita bah hebatnya. Di situ kan ada kampus IAIN ya, baru jadi IAIN kan, alhamdulillah. Nanti doktor-doktor di situ kan bisa cerita kalaunya ahli sejarah, insya Allah ya. Apa yang mereka ajarkan? Nah, ini bagian akhir yang mau sampaikan. Salah satu yang mereka ajarkan dari akidah Ahlussunnah yang ambo harapkan itu jadi tren nanti, sifat 20. Mengaji sifat 20. Allah wujud kidam baqo. Kalau ingin membangkitkan kembali bantang tarandam kebangkitan spiritual, intelektual, akidah Ahlussunnah, mulai dari akidah yang sahih. Carilah guru yang pakar sifat 20 yang bersanad, bersilsilah, bernasab, yang bersambung nanti kepada imam-imam kau tadi. Jadi gelarnya sudah imam seharusnya, Imam Ismail udah boleh ya. So, karya-karyanya luar biasa. Yang kini hati-hati, sifat 20 itu dianggap oleh kawan sebelah itu apa? Bid'ah, ajaran sesat. Itu cara meruntuhkan, itu biasa. Kira-kira dulu kita melakukan enggak? Ya, Allah wujud kidam baqo. Antum yang bisa nyanyi, Syekh. Aneh enggak bisa, Syekh. Beliau dengar langsung, ini orang Lintau. Lintau masih Tanah Datar. Iya, kirain tanah Penakidaki. Kelok-kelok. Menyaksikan ayah beliau, Syekh Bashir, murid dari Buya Zakaria Labaisati Malalu, itu mendendangkan itu setiap pagi, ya tak? Pagi, sore, Allah wujud kidam baqo. Nah, itu hasilnya. Alhamdulillah. Jadi kalau bisa nanti nggak hanya gerakan subuh, tapi ada gerakan melakukan antaro, mensyairkan kembali, menghidupkan dan menjadikannya sebagai zikir. Kalau orang Jawa menyebutnya puji-pujian antaro azan dengan iqamat atau sebelum azan. Dulu itu berkembang di Makkah, di Madinah, sampai datang kelompok Wahabiyah 1924, itu diberantas oleh mereka. Nah, itu yang kita sedihkan ya. Jadi sejarah di Tanah Datar bukan hanya sekedar batu batikam ya. Boleh yang rekan-rekan itu Kubu Rajo ya, itu sejarah pra-Islam.
yang pos Islamnya setelah Islam masuk itu lebih canggih dan lebih bisa dipertanggungjawabkan, sebab kitab-kitabnya banyak. Ya. Semoga ini awal dari pemanasan, ya. Semoga apa-apa ibu-ibu, adik-adik, kawan-kawan, para asatis angik telingonya. Kalau bisa berak kamu kan. Wassallallahu ala Muhammad. Silakan kalau ada yang didiskusikan Pak Yunus. Ya. Ada yang bertanya Pak? Atau konfirmasi? Usul apa? Kalau di Jawa ini sering ada kegiatan ziarah religi, wisata religi, meningkatkan potensi ekonomi masyarakat. Oke. Dan saya rasa di Sumbar ini berpotensi juga kalau yang dari makam-makam itu, cerita ulama, manuskrip itu dijaga dan iya. potensi wisata. Betul. Ini orang Jakarta ini Pak, orang Cipete. Tagadai di Pekanbaru. Istri antum orang Tanah Datar? Lintau. Tagadai je orang Lintau. Orang Betawi. Jadi kami di Tanah Sebarang itu ada tradisi namanya ziarah. Itu berbus-bus kalau sudah ziarah. Siapa yang diziarahi? Di situ wali-wali, syekh-syekh, habib-habib. Barangkali kalau ini diekspos nanti, mungkin Pak Wakil bisa memikirkan acara aja nanti. Itu bisa diungkap kisah tadi, dan kemudian orang-orang akan berziarah. Setiap sebelum puasa, betulnya Syekh Abdurrahman Kumango itu dikunjungi. Dulu murid-muridnya bahkan sampai ke Malaysia, ya, sampai ke Aceh, sampai ke Bengkulu, sampai ke Palembang, ya, bahkan ada yang sampai Kalimantan. Tapi kini tidak tahu lah, ya. Jadi kayaknya itu bisa dipromosikan, promosi wisata rohani, ya. Insya Allah kami pernah berziarah ke Uzbek, menelusuri silsilahnya Syekh Ismail. Jadi Syekh Ismail itu ilmu zikirnya berputar dari Mekah lalu ke Damaskus, Baghdad, ke India. Ada wajah-wajah India kita lihat ya. Terus kembali ke daerah Uzbek, dari Uzbek baru kembali ke Baghdad dan Mekah, Madinah. Ada sekitar 9 yang kami ziarahi di Uzbek 2 tahun lalu. Alhamdulillah. Itu mereka serius menggarap wisata ziarah. Ya. Semoga nanti ini buka lagi dan ada kunjungan, ya, para ulama, para pejabat ke sana, jadi bisa kemudian mendapat inspirasi. Itu setelah dijajah oleh Rusia. Apa itu Ustaz? Apa hukumnya tidak bermazhab? Wah, pertanyaannya jauh ini. Baik, kita ada pertanyaan ini. Tadi usulan ya Pak Wakil. Apa hukumnya tidak bermazhab? Kita tanya dulu, apa arti mazhab? Mazhab artinya ajaran Nabi yang disederhanakan dan dirapikan, disistematiskan oleh para imam. Muncullah puluhan mazhab, bahkan ratusan mazhab, karena imam-imam mazhab itu tidak semuanya punya murid yang ilmiah secara penulisan, maka bertahanlah cuma 4. Imam Abu Hanifah Hanafi, Imam Malik Maliki, Imam Syafi'i, Imam Ahmad ibn Hanbal. Mereka punya murid, itu nulis kalam gurunya, kesimpulan-kesimpulan paham gurunya memahami Quran dan Sunnah. Orang awam yang beragama baru hijrah mengira imam mazhab itu membuat agama baru di dalam agama Islam, ya kan? Padahal mazhab itu bukan, tapi kesimpulan imam atau imam merapikan hadis-hadis yang berserakan. Dulu hadis-hadis kan belum dibukukan di masa imam-imam itu, kecuali cuma beberapa. Imam yang nulis buku hadis, Imam Abu Hanifah, disumpulkan dari buku beliau, jadilah mazhab Abu Hanifah. Wafat 150 Hijriah. Kini sampai balik 42. Ya, Imam Malik nulis kitab Al-Muwatta. Imam Syafi'i kitab Al-Um. Disimpulkan oleh beliau, jadilah mazhab.
Imam kita tadi baca apa? Kunut. Itu mazhabnya apa? Syafi'i. Orang awam berpikir yang baru belajar agama besoknya akan adu-adu. Gak boleh ikut imam mazhab, ikut langsung Rasulullah. Gitu. Kini itu cara orang membrainwash kawan-kawan yang baru belajar keagamaan. Hasilnya kawan-kawan yang sedang jos, sedang semangat ngaji menentang imam mazhab atau bermazhab. Akhirnya muncullah kini gesekan. Mungkin di Tanah Datar belum kelihatan, Pak. Kalau di Kabupaten 50 Kota, di Payakumbuh, itu gesekannya dahsyat. Itu dari zaman udah mulai. Wah, antum buka rahasia nih, Ustaz. Kalau sudah mulai, harap para umarok kita, para ulama kita mulai bekerja sama dan sampai kita kecolongan. Ya. Sejarah Padri itu kan Tanah Datar, Agam 50 kota. Tapi Padri itu ada macam-macam. Ada Padri yang moderat, ada Padri yang ekstrim. Hati-hati, Pak. Padri yang ekstrim, orang adu ayam, itu sampai adu ayam itu dibakar. Itu dakwahnya ekstrim. Kalau Padri awal yang ada di Cangkeng dulu, Syekh Jalaluddin, itu boleh pelan-pelan. Muridnya pulang, 3 haji pulang dari Mekah, melihat pergerakan Wahabi, terinspirasi. Guru kita tuang kunan tuo kok lambiak, apa istilahnya? Lelet. Lapayah dakwah begitu. Enggak, kapan umat berubah? Akhirnya mereka enggak sabar, main bakar-bakar. Dan itu tertulis dalam sejarah. Jadi jangan dikira sejarah Padri itu aman. Sejarah Padri itu 2 jenis, Pak. Kita bisa buktikan di manuskripnya, di sejarah-sejarah lampaunya. Ya. Ada yang nggak berkaitan dengan bakar membakar itu, justru dibakar. Imam Banjol, tuanku Imam Banjol Pasaman. Jadi Pasaman, beliau Syekh Mudo. Ya. Nah, nanti kita cerita jaringan-jaringan yang lain itu. Itu jaringan tuh banyak di kepala keluar lo sadonya habis lo ketua. Tapi kalau baca cerita tentang jaringan itu yang lebih mengerti Adinda Tuanku Mudo Khalis Apriya Putra yang berceritakan. Silakan undang beliau, ya. Cerita tentang Syekh Abdurrahman Kumango, Syekh Ismail. Nanti dia datangkan, Pak, manuskrip karya ulama itu. Jadi tokoh-tokoh Bapak Ibu itu dulu, 2 imam tadi, itu punya karya. Sampai ke orang Simabua, sampai ke orang Kumango, sampai ke wilayah kita sih kok. Apa nama tempat kita, Pak Wakil? Malana. Kan dah sampai dong. Nah, itu disimpan kini Adinda Apriya Putra. Manuskripnya, tulisan tangan. Kalau bisa diundang resmi, ya. Beliau ngajar di IAIN Bukit Tinggi. Ya. Taib, Ustaz, apa hukumnya? Apa ini? Cinta. Imam baca tulisannya tulisan heliografi ini. Imam baca apa tuh? Oke. Imam baca kunut terus? Makmum tidak. Apa hukumnya? Ini pertanyaan fikih, ini seharusnya antum yang jawab nih, Tat. Imam kunut, makmum tidak. Niatnya apa? Keluar dari jamaah atau sekedar tidak angkat tangan? Itu beda, Pak. Kalau si makmum berniat keluar dari kepemimpinan imam, maka sholatnya dihitung sendiri, tidak dapat pahala jamaah. Mufaraqah namanya. Sebab hadisnya sahih, innama ju'ilal imamu liyu'tamma bih. Imam itu dijadikan imam supaya diikuti, maka wajib mengikuti imam. Imam sujud tilawah, ikut nggak? Padahal hadis sujud tilawah itu ya ada yang sahih, ada yang tidak sahih. Imam kunut, kita ikut kunut. Imam nggak kunut, kita biasa kunut, tinggalkan kunut, ikuti imam.
setiap kali ada jamaah berniat mukhalafah, mufarakah, keluar dari imam, nanti terasa nggak nyaman di masjid. Coba rasain nanti. Ya, nah ini harus kita jaga. Belajar fikih nanti. Kami menghidupkan di Sebarang, di Jakarta sekitar, Tangerang Selatan, ya, Depok. Itu kajian dengan kitab. Kebetulan kampung kita udah kayak dengan kampus, pasti banyak dokter-dokter yang jago baca kitab. Tapi masalahnya kadang ada dokter yang pintar baca kitab tapi tidak bisa berceramah. Banyak yang begitu. Nah itu problemnya. Mulai baca kitab ngantuk orang sedonya. Bismillahirrahmanirrahim. Lalu orang sedonya. Itu banyak tuh. Buktinya banyak. Kami punya dosen di Jakarta, profesor khutbah. Baru innal hamdalillah. Itu udah benar tuh. Apa itu khutbah? Kapan selesainya? Aqimis shalah. Innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan. Itu baru jago tuh. Ya, bapak tuh yang ngacok lalu. Ya. Lain kalau ahli zikir, kalau meram apa matanya dipejam, kalbunya terbuka. Ya, itu ahli zikir. Baik, itu tentang mazhab. Jadi niatnya apa? Kalau sekedar tidak angkat tangan silakan. Tapi tidak boleh berniat keluar dari imam. Kelas? Apa hukumnya imam tidak baca basmalah dalam salat berjamaah? Setahu kami imam bukan tidak baca, tapi tidak mengeraskan. Kalau tidak baca salatnya tidak sah, karena basmalah bismillah al-ayah al-wahida min al-Fatihah, ya. Ayat pertama dari Fatihah. Ini keluar dari perdebatan al-fiqih. Kini pakai ilmu qiraat. Ilmu qiraat itu diriwayatkan secara mutawatir, itu ratusan ulama yang meriwayatkan. Maka tidak ada khilaf, perdebatan di situ. Maka nanti perdebatan hadis mengenai menjaharkan itu bisa di-skip. Hadis Nabi menyebutkan bahwa Nabi yabda bilhamdulillahirabbil alamin, ada di Muslim. Nabi memulai dengan alhamdulillah. Kiranya alhamdulillah itu nama dari surat Al-Fatihah. Seperti Nabi mengatakan yaqra bikul huwallahu ahad, bukan berarti tidak baca basmalah. Nama surat itu dulu disebut dengan nama awal pertama ayat. Ya, setelah bismillah. Hamim sajadah dan lain sebagainya. Lalu ahli Quran itu kan diriwayatkan, Pak. Quran itu diriwayatkan. Kami punya sanad Quran lah, silsilahnya. Kalau sanad Quran ke Batu Ampa, Syekh Abdurrahman Batu Ampa, Madrasah Al-Manar. Pernah dengar, Pak? Ya, cucu beliau jadi tokoh di Lajnah, udah pensiun. Buya Mazmur, udah pulang kampung, ya. Itu kalau dibuka di Quran ada Lajnah Tashih. Jadi Quran itu harus ditashih. Nggak boleh sembarang-barang cetak. Itu ada nama beliau. Keberkahan doa dari kakek-kakek beliau, Syekh Abdurrahman. Itu kita riwayatkan. Di dalam riwayat Al-Quran semua sepakat bismillah itu bagian dari surat Al-Fatihah. La khilaf, tidak ada khilaf di situ. Karena ilmu qiraat itu lebih kuat dari riwayat-riwayat tadi, riwayat Muslim itu. Imam Malik dulu di zaman Imam Syafi'i belum ada Imam Muslim, baru Imam Malik. Maka Imam Syafi'i kemudian meninggalkan mazhab gurunya. Lalu beliau mengatakan di dalam ilmu qiraat bismillah itu mutawatir, disepakati semua itu bagian dari Al-Fatihah. Maka wajib dibaca jahar walaupun kita tidak bermazhab Syafi'i, itu menurut beliau. Tapi tetap saja beliau kalau sholat di masjid lain yang mazhabnya beda, beliau sirkan. Jadi ambo setelah tahu bab itu jaranglah tidak mengeraskan basmalah, selalu mengeraskan baca basmalah bismillahirrahmanirrahim. Itu lebih kuat, ya. Jadi kawan-kawan tuh pakai hadis ahad namanya, sedangkan Al-Quran mutawatir, ya. Nanti kita jelaskanlah ilmu itu. Masih ada? Ada. Kan apa ibu kabar karajo kan? Apa ini? Nggak bisa baca nih. Apa tanda-tanda Ahlussunnah wal Jamaah? Apa tanda-tanda akidah Ahlussunnah, akidah fikih, tasawuf? Okay. Guru-guru dari
ulama Al-Azhar, guru-guru dari kawan-kawan kita di Al-Azhar, itu tahun 2016 membuat konferensi internasional di Chechnya, menghasilkan ijma', penguatan ijma' dahulu yang pernah disepakati, ijma' kesepakatan, ya. Apa itu? Ahlus sunnah itu 3 ciri-cirinya. Yang pertama, berakidah ahlus sunnah manhaj Imam Asy'ari. Imam Asy'ari itu mengajarkan sifat 20. Maka Bapak Ibu yang sudah belajar sifat 20 dari kita itu sudah ahlus sunnah. Alhamdulillah. Nah, kini mau diganti orang tuh, uluhiyah, rububiyah, asma sifat namanya. 3 tauhid. Kini lah masuk ke buku-buku sekolah, masuk ke pesantren modern. Maka ini agak udah mulai menyeramkan ini, Pak. Pertarungan ilmu akidah, keyakinan di dunia pendidikan mulai menyeramkan, ya. Ambo agak ngeri-ngeri sedap ngelihatnya. Tahu ISIS, Pak? ISIS tahu? ISIS itu akidahnya uluhiyah, rububiyah, asma sifat, disebut 3 tauhid. Jo itu menghalalkan darah orang. Itu yang disebut akidah Wahabiyah itu. Tapi orang-orang Wahabi, Salafiyah cuci tangan. Padahal itu muridnya mengajarkan akidah di ISIS. Syekh Madkhali punya murid menjadikan akidah orang ISIS itu akidah Wahabi dan beringas. Itu yang mau dihidupkan untuk memecah umat Islam. Dari poros lain ada Syiah. Jadi nanti Indonesia, mereka lagi sorot, Pak. Nah, ini kabar buruk nih. Indonesia lagi disorot. Orang awak itu kan terbuka, sangat terbuka. Kecuali orang Minangkabau, tol sana jadi-jadi. Ya kan? Lagi disorot, mereka lagi berebut. Wahabiyah dijadikan alat memecah aswaja Ahlussunnah. Kelemahan itu nanti dimanfaatkan oleh Syiah dari Iran, Wahabi dari Saudi dan sekitarnya. Lagi dimanfaatkan, Pak. Dan mungkin barangkali nanti pas pilpres berikut nanti banyak yang nyusup itu. 2024. Itu nanti akan terjadi, Pak. Kita nggak tahu. Mungkin setelah itu, wallahu alam. Suriah sampai sekarang berhenti nggak perang? Itu isunya apa? Syiah Wahabi. Ayah dari guru kami dibunuh sedang ngajar, Syekh Muhammad Sa'ir Ramadan Al-Buti. Dibunuh, Pak, lagi ngajar tafsir. Di mimbar gitu, nggak buka tafsir, dibom. Nggak mati. Tiba-tiba ada penyusup, berdiri, tembak, mati. Syekh Muhammad Sa'ir Ramadan Al-Buti. Kami dulu mengajarkan kitab itu di UIN, ya. Pak, kira-kira akan kita biarkan? Hah? Mau diam? Mau tetap tidur? Ah, kami tidak mau polemik, Ustaz. Ke laut aja, ya. Nggak bisa, kita harus mulai buat daurah-daurah Ahlussunnah. Ya, teman-teman Nazar nih ilmunya banyak, kelebihan energi, tapi nggak ada yang memanfaatkan. Nanti buat TMUI di mana, di madrasah, buat daurah-daurah Ahlussunnah, daurah kajian sifat 20 gitu. Nanti kalau perlu kita datang, ya, insya Allah. Daurah sejarah nanti kita duet dengan Adinda Apriya Putra, ya, Tongku Mudo Khalis, insya Allah. Kita buat petanya, Pak, biar ketahuan sejarah hebat kita, insya Allah. Orang kalau tahu sejarahnya dia akan bangkit. Kalau nggak tahu sejarahnya, ya lalu pura-pura bonga, ya emangnya bonga, ya. Yang kedua, ciri Ahlus Sunnah bermazhab yang 4 atau salah satunya. Kita di negeri kita, mazhab kita apa? Syafi'i. Mereka mengatakan, oh harus ikut salaf. Salaf itu artinya apa? Ulama terdahulu abad pertama, kedua, ketiga. Imam 4 itu semuanya dari abad kedua, ketiga. Abu Hanifah abad kedua, Imam Malik abad kedua, Imam Syafi'i abad kedua masuk ketiga, Imam Ahmad abad ketiga, 241 Hijriah. Hanbali. Mereka lagi batalkan, Pak, semua itu. Yang ketiga, ini yang paling berat. Seorang takut disebut gila. Ayo, kalau batarikat gilu. Nah, itu isu-isunya dulu. Apa? Bertasawuf thariqat
Imam Ghazali, Imam Junaid. Dari Imam Junaid, Imam Ghazali itu muncullah nanti Naqsyabandiyah, Samaniyah, Syaziliyah, Syatariyah, banyak nama tarekat. Di Indonesia ada lembaga khusus yang kemudian memonitor itu, namanya Jatman. Tapi karena Jatman berafiliasinya dengan salah satu organisasi besar yang orang Minang mungkin tidak cocok sebagian, kan tidak laku Jatman di situ. Ya, tapi prakteknya banyak di negeri kita. Ya, disebut thariqah sahihah atau mu'tabarah. Jadi pencirian akidah Ahlussunnah yang moderat itu ia belajar sifat 20. Yang kedua, ia berfikih, minimal fikih Syafi'i. Yang ketiga, ia belajar zikir. Caranya bertarekat sufi yang bersanad kepada Rasulullah. Kalau tidak boleh lah dah. Karena banyak ada tarekat setan ada ya. Jadi kalau udah bertarekatnya tidak perlu sembahyang leh. Kena ada sembahyang, tanahlah di badan wak. Nah, itu bahaya tuh. Itu bukan sufi itu. Awak tanahlah. Wak, kecilnya. Itu bukan sufi, Pak. Itu baru disebut kebatinan Syiah. Tapi itu bukan Syiah. Ya. Orang Syiah dulu gitu keyakinannya. Lebih kurang itu Bapak Ibu pemanasan harapan kami. Apa yang dulu pernah berjaya di negeri tanah datar dari keilmuan spiritual itu bangkit kembali, ya. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Salam.